Xiaomi 13. Iya, dia lebih bagus daripada Xiaomi 12. Tapi belum sempurna sih. Namun, berpotensi menjadi smartphone favorit K2G di tahun 2023 ini. Karena Xiaomi 13 ini lebih complete package aja. Walaupun di Cina sana ada kenaikan harga beberapa ratus ribu, tapi masih bisa kita justify overall value-nya. Gue Satish, selamat datang di K2G. Kita lihat seperti apa Xiaomi 13 ini, terutama ketika dibandingkan dengan pendahulunya, Xiaomi 12. Untuk spek detailnya, bakalan gue taruh di deskripsi. Nggak bakal gue bacain semuanya satu persatu. So, mampir aja ke deskripsi. Sebelum mulai, jangan lupa like, share, subscribe, dan lain-lainnya untuk membantu gue dan Alessa berkembang di channel K2G ini. Let's go! Sebelum mulai, gue mau special thanks dulu buat Om Diar. Untuk pertama kalinya, K2G beli unit reviewnya Om Diar nih. Thanks ya Om. Pertama-tama, buat yang suka banget Xiaomi 12 karena form factor-nya yang compact, mungkin kalian akan sedikit kecewa karena size Xiaomi 13 ini lebih besar sedikit dari pendahulunya. Tapi sebetulnya, yang ngurangin kesan compact itu datang dari bezel-bezelnya yang sekarang flat. Layarnya nggak curve lagi, sehingga gripnya berasa kurang nyaman, nggak kayak Xiaomi 12 yang serba curve. Tapi, selayaknya rahasia umum yang udah kita ketahui bersama, beauty itu adalah sebuah pain. Nah, perubahan desain itulah yang bikin Xiaomi 13 ini berasa lebih premium juga. Dan apakah benar lebih iPhone? Kalau lihat framenya iya. Tapi gue kok merasa ada hint of Pixel 4-nya juga ya. Terutama kalau dilihat di unit warna merah ini dan kita compare dengan Pixel 4, oh so orange. Menurut gue pribadi sih gabungan ya antara kedua HP itu. Ngomong-ngomong soal warna, Xiaomi 13 yang merah ini masuk ke edisi Custom Color Edition beserta warna-warna ngejreng lainnya. Dan cuman available di komposisi RAM storage 12 dan 512GB. Soal layar, selain ada perbedaan di curve versus flat screen, perbedaannya minimal. Sama-sama Full HD, 120Hz, HDR10 Plus ready, dan lain-lain. Yang noticeable adalah maximum brightness-nya. Lebih bright sedikit di Xiaomi 13, terutama ketika melihat layar di outdoor. Warnanya kalau gue lihat juga less bluish sedikit nih dari Xiaomi 12 di default color temperature-nya. Lebih netral. Lalu, kalau dilihat side by side spek layarnya dengan Xiaomi 13 Pro di web resmi Xiaomi Cina, kita bisa menyimpulkan, berbeda dengan Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 ini layarnya belum LTPO. Artinya, refresh rate-nya masih terkunci di 120, 60, dan nggak bisa secara dinamis naik turun di luar kedua value tersebut. All in all, gue nggak ada komplain sih soal layarnya. Memanjakan mata untuk apapun yang kita lakukan di smartphone ini. Bentar dulu. Kalau kita teliti spec sheet official dari web Xiaomi China, ada juga perbedaan yang mencolok dari proteksi layar Xiaomi 13 dan 13 Pro. Untuk yang 13 Pro, tertulis dilindungi oleh Gorilla Glass Victus, sementara yang 13 ini nggak ditulis demikian. Sayang sekali ya, kena korting juga urusan beginian. Sekedar info, sebelum kita lanjut, Xiaomi 12 yang gue bandingkan adalah Xiaomi 12 resmi Indonesia yang udah gue install ROM UI 14 China ya guys. So, mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit di beberapa hal dengan Xiaomi 12 resmi Indonesia yang masih di MIUI 13. Compact phone dikasih chipset flagship terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 2 yang punya karakter kencang, adem, dan relatif hemat daya. Top. By benchmark, Xiaomi 13 lebih kencang, lebih stabil, terus main Genshin Impact di ruangan AC stabil di 60 fps selama 25 menit dengan parameter testing seperti tertera di grafis ini. FPS-nya baru turun setelah gue pindah ke ruangan non-AC ketika suhu internal di atas 44 derajat. Beda banget nih sama Xiaomi 12 yang di limit FPS-nya sejak awal di 45 fps supaya nggak overheat. Di luar game, ngerekam video 4K 60 fps selama 10 menit di ruangan non-AC, ada perbedaan suhu sekitar 1,5 sampai dengan 2 derajat antara Xiaomi 12 dan 13, yang pasti lebih adem di Xiaomi 13. Soal baterai juga mantep nih, lebih irit. Di Xiaomi 12, palingan gue bisa dapet SOT sekitar 5 jaman lah ya, dengan test conditions ala K2G.
Di Xiaomi 13 gue bisa dapat 6,5 sampai dengan 7 jam SOT dengan baterai 4500 mAh-nya. Dengan menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 ini, cerah masa depan HP compact yang notabene nggak bisa ngasih baterai gede-gede. Untuk chargingnya sih nggak berubah ya, masih 67 Watt. Baterainya bisa keisi full dalam waktu kurang lebih 50 menit. Terus juga mendukung wireless charging up to 50 Watt dengan charger yang mendukung. Kalian yang tertarik beli Xiaomi 13 karena kameranya, gue saranin wait and see dulu sampai rilis global nanti. Karena setidaknya sampai sekarang sih belum ada peningkatan signifikan berdasarkan hasil komparasi gue dengan Xiaomi 12. Pencinta foto dengan saturasi eye-pleasing dan temperature yang cool akan pick Xiaomi 12. Xiaomi 13 lebih ke arah warm dengan warna yang boosted di mode Leica Vibrant serta less saturated di Leica Authentic. Masalahnya, skin tone di Xiaomi 13 sering miss di mode warna Authentic maupun Vibrant. Dalam kondisi backlight, sering juga berasa ada halo atau white fringing effect di sekitar objek. Selain itu, overall image juga berasa lebih proses dan nggak jarang keblinger ngebalancein exposure antara foreground dan background. Di kondisi yang mulai gelap, Xiaomi 12 bahkan unggul sedikit soal sharpness. Lalu di beberapa kondisi lighting, gue perhatikan Xiaomi 13 warnanya suka mendadak lari jauh dari kondisi asli. Terus gue juga coba compare ya dengan iQOO 11, yang notabene bukan smartphone yang camera-centric, melainkan performance phone, dan berada di range harga yang mirip dengan Xiaomi 13 ini juga. Di daylight 11-12 aja, paling beda di tone warna doang. Kondisi backlight, detail sih bagusan di Xiaomi ya, cuman foregroundnya jadi berasa hazy. Di kondisi malam, gue masih prefer hasil dari iQOO sih, baik dari segi ketajaman, warna, dan lain-lain. Ya pokoknya makin gelap, makin bisa berasa detail loss-nya. Satu hal lagi nih, dalam kondisi lighting yang nyampur antara daylight dan tungsten, Xiaomi 13 warnanya sering miss juga. Alasan utama kenapa begini sebetulnya jelas. IMX800 yang digunakan di sini adalah sensor yang baru bagi Xiaomi. Jadi gue rasa masih proses tuning sebelum rilis global. Semoga aja di unit global nanti hasilnya sudah semakin matang. Lebih baik sekarang gue nggak komen lebih lanjut soal kameranya dulu. Nanti aja di long term reviewnya. Di luar itu, gue sih mengapresiasi Xiaomi karena mengadakan sensor tele di sini untuk menemani kamera lainnya. Finally, walaupun sayangnya nggak bisa dipakai buat moto makro kayak di Xiaomi 13 Pro, dan kualitasnya cukup bagus kok di Goodlight. Untuk selfie-nya standar banget, warnanya kurang keluar, bahkan gue melihat ada jejak sharpening. Untuk sekedar posting di sosmed, ya not bad lah. Masuk ke video, maksimal bisa merekam up to 8K 24fps. Di mode yang lebih umum, 4K 60fps, gue suka hasil videonya. Stabil banget, dynamic range-nya luas, detailnya bagus, warnanya juga on point. No complaints lah kalau dari gue untuk urusan video ini. Video selfie-nya sih masih stuck ya, di 1080p 30fps. Aduh, udah malas deh gue komplainnya kalau soal yang satu ini. Xiaomi 13 datang dengan MIUI 14 versi China. Sementara Xiaomi 12 kayak tadi gue bilang ini udah go flash ke MIUI 14 versi China juga. Seperti yang gue bilang di video Xiaomi 13 Pro, lebih baik gue menyimpan pembahasan ini nanti setelah MIUI 14 global dan spesifiknya versi Indonesia rilis. Karena dari pengalaman gue sejak MIUI zaman dulu, ada perbedaan yang lumayan berasa antara versi China dan global termasuk Indonesia. So, stay tune ya. Speaker di Xiaomi 13 ada peningkatan, sama-sama stereo dan volumenya kencang. Gue mendengarkan bass yang lebih berasa di sini dan overall suaranya juga lebih bulat. Haptic feedback-nya mirip-mirip. Well, sebetulnya pas review dulu, pas di MIUI 13, gue merasa haptics-nya lebih kenceng deh. Dan ini lebih soft sejak MIUI 14.
Komen di bawah ya kalau ada yang udah pakai MIUI 14 dan merasakan perubahan ini. Terus keduanya sama-sama punya in-display fingerprint sensor, no headphone jack, support 5G, dan slotnya dual SIM only. Terakhir, Xiaomi 13 udah tersertifikasi IP68. Nice. Kalau di Xiaomi 12 belum ada tuh sertifikasi IP rating. Mantap. Oke, Xiaomi 13. Hal pertama yang pasti kalian tanya adalah, kapan nih rilis di Indonesia? Jujur ya, gue nggak tahu juga. Sampai sekarang belum kelihatan hilalnya. Biasanya pertanda smartphone rilis resmi di Indonesia kan sertifikasi TKDN-nya udah mulai bisa terlihat. Nah ini belum ada, dan justru bikin gue bertanya-tanya juga. Gue cuma berharap Xiaomi 13 dan 13 Pro bisa segera rilis resmi di Indonesia, tentunya segera setelah launching global. Di antara Xiaomi 13 dan 13 Pro, gue melihat Xiaomi 13 ini berpotensi untuk lebih laku di pasaran. Di Cina itu harganya untuk varian 8256 kurang lebih 9,7 jutaan. So kira-kira kalau masuk ke Indonesia di rentang harga 10 sampai dengan 11 juta rupiah. Sedangkan untuk varian 13 Pro yang udah pernah kita bahas sebelumnya, mungkin secara sales quantity akan terasa lebih berat ketika dijual di harga 13 sampai dengan 14 juta rupiah. Sebagai patokan, untuk varian yang 12/256GB di Cina itu dijual seharga kurang lebih 13 jutaan. Cuma nih ya, kalau gue tuh Xiaomi Indonesia dan cuman boleh milih masukin salah satu di antara 13 dan 13 Pro, gue jelas bakalan milih buat masukin ke Indonesia yang varian 13 Pro. Jelas aja, soalnya 13 Pro itu lebih all-rounder, speknya mentok, dan punya kamera yang lebih representatif terhadap kerjasama antara Xiaomi dan Leica. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!